Sintayong melalui Pak Sumarji mengajak Erick Thohir untuk bertemu. Ada kejadian yang kurang enak terjadi di locker room timnas Indonesia saat menghadapi Cina. Ada perselisihan antara Sintayong dengan pemain diaspora. Jangan mau sampai dipecah belah oleh asing. Jadi kita harus saling percaya, kita harus saling support untuk kemajuan sepak bola Indonesia dan kemajuan timnas Indonesia. Halo teman-teman, kita bakal bahas apalagi kalau bukan soal timnas Indonesia. Kembali lagi, kita bakal bahas soal Sintayong meninggalkan atau dipecat oleh PSSI, kemudian PSSI merekrut Patrick Kluivert maupun isu-isu perpecahan di dalam timnas Indonesia. Kali ini gue bakal memberitakan atau menyampaikan informasi pada kalian mengenai Erick Thohir yang lagi atau yang kemarin di interview eksklusif oleh Metro TV. Gue udah merangkum beberapa catatan yang penting dan yang harus gue sampaikan ke kalian. Salah satunya adalah Sintayong melalui Pak Sumarji mengajak Erick Thohir untuk bertemu. Nah, nggak tahu nih dalam pertemuan ini hanya ucapan dan salam perpisahan aja atau bakal ada obrolan-obrolan lagi. Ya, plot twist banget kalau semisal ternyata Sintayong adalah direktur tekniknya. Plot twist banget kalau itu benar terjadi. Cuman kita tunggu apa hasil pertemuan Sintayong dengan Erick Thohir nanti. Kemudian Erick Thohir juga udah menyiapkan asisten pelatih timnas Indonesia yang oke katanya, CV-nya oke banget katanya. Dia merupakan pelatih dan dulunya adalah pemain legend timnas Belanda. Erick Thohir juga menjelaskan nih apa alasan besar dia memilih Patrick Kluivert untuk dijadikan pelatih timnas Indonesia. Salah satunya, Patrick ini adalah legenda timnas Belanda dan memiliki nama besar di Belanda sehingga si Patrick ini bisa memanage locker room atau memanage si para pemain timnas Indonesia ini dengan baik. Apalagi kita tahu sendiri, sebagian besar timnas Indonesia adalah pemain keturunan Belanda dan mereka juga bermain di Belanda. Itu adalah alasan kenapa Patrick Kluivert ditunjuk untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Salah satu alasannya. Dan ternyata sebelum ditunjuknya Patrick Kluivert ini dari Belanda untuk melatih timnas Indonesia, Erick Thohir disodorkan oleh nama besar beberapa nama pelatih dari Italia dan Inggris. Tapi Erick Thohir menolaknya dengan salah satu alasan adalah takut terjadi kurang komunikasi yang baik antara pelatih dengan pemain. Takut tidak bisa memanagenya pelatih dengan pemain di locker room. Kalau semisal pelatih tidak bisa memanage pemain di locker room, strategi taktikal di lapangan itu sulit untuk dilakukan dengan sempurna atau sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan oleh tim kepelatihan. Itu alasan kenapa Erick menolak pelatih yang ditawarkan dari Italia dan dari Inggris. Tapi juga nggak tahu nih pelatih dari Italia siapa, pelatih dari Inggris ini siapa, tidak disebutkan oleh Erick Thohir. Dia hanya menyebutkan dari negara Inggris dan Italia. Bergabungnya Patrick Kluivert dan beserta para tim kepelatihannya, beserta asisten-asistennya, termasuk 2 asisten dari pelatih lokal, Erick Thohir menargetkan poin sempurna 2 kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Karena kita akan bermain menghadapi Bahrain dan masih menghadapi Cina juga untuk kandang di Jakarta. Untuk away-nya kita masih ada away ke Australia dan Jepang. Dan untuk ke Australia, Erick Thohir mewajibkan poin. Entah 1 poin atau 3 poin. Tapi Erick Thohir mewajibkan poin. Itu yang gue kutip dari wawancara Erick Thohir di Metro TV. Mengenai manage locker room, soal Sintayong, kejadian-kejadian locker room saat Sintayong beserta para pemain timnas Indonesia, Erick Thohir benar-benar gak bisa menyebutkan atau tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di locker room itu. Tapi kalau kita ngebaca di sosial media, ada kejadian yang kurang enak terjadi di locker room timnas Indonesia saat menghadapi Cina.
Ada yang bilang juga ini adalah perselisihan antara Sintayong dengan pemain diaspora. Itu yang sedang ramai dibicarakan di sosial media. Cuman Erick Thohir dalam hal ini tidak mau menginfokan atau tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena ya menurutnya sepak bola juga ada etikanya. Gue setuju dalam hal ini. Semuanya juga nggak bisa diceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi sekarang mari kita move on aja ke pelatih baru. Dalam sebuah tim, dalam sebuah timnas, pemain, pelatih, pengurus, itu semuanya bisa datang dan pergi gitu. Tapi nama dari kebanggaan itu nggak akan pernah ganti, nggak akan pernah pergi. Timnas Indonesia juga tetap timnas Indonesia. Dulu kita mendukung timnas eranya Bambang Pamungkas, Irfan Bahdim, Christian Gonzalez, Firman Utina, Ponaro Asarman, dan lain-lain. Semuanya sekarang mereka sudah pergi, mereka sudah jadi pelatih, manajer, dan lain-lain. Semuanya sekarang sudah berganti di eranya Egy Maulana Fikri, di eranya Pratama Arhan, di eranya Kelvin Verdong, Ragnar Ortmangun, Rafael Strijk, Justin Hubner, dan lain-lain. Pemain, pelatih datang dan pergi, pengurus PSSI juga datang dan pergi, tapi tetap kan tujuan kita mendukung timnas Indonesia. Jadi gue rasa siapapun pelatih timnas Indonesia, siapapun pemain timnas Indonesia, siapapun ketua umum PSSI nanti, termasuk Exco, Sekjen PSSI, siapapun, ya kita tugasnya mendukung timnas Indonesia karena kita bangsa dan warga Indonesia yang bangga dengan timnas Indonesia. Jadi kita move on, dari sekarang kita dukung habis-habisan timnas Indonesia. Kita dukung apa rencana Patrick Kluivert beserta para asistennya untuk membuat timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Kita harus support, jangan dihujat teman-teman. Nah, kemudian mengenai Sintayong, Erick Thohir dan PSSI juga sudah memberikan kompensasinya untuk Sintayong karena Sintayong seharusnya selesai kontrak itu 2027. Jadi PSSI harus membayarkan sisa gaji Sintayong hingga 2027. Gua rasa jumlahnya puluhan sampai ratusan miliar. Gua rasa. Erick Thohir juga mengatakan di interview eksklusif bersama Metro TV ini, uang yang akan dipakai untuk DP gedung yang akan dipakai PSSI, uang ini dipindah fungsikan atau diganti untuk membayar kompensasi Sintayong. Jadi ya jumlahnya sangat besar. Gue rasa puluhan, mungkin ratusan miliar. Karena kontrak Sintayong sampai 2027 teman-teman. Masih 2 tahun kurang lebih. Erick Thohir juga berpesan kepada para pecinta timnas Indonesia, jangan mau sampai dipecah belah oleh asing. Jadi kita harus saling percaya, kita harus saling support untuk kemajuan sepak bola Indonesia dan kemajuan timnas Indonesia. Target kita Piala Dunia 2026. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan terkabul. 2026 kita Piala Dunia. Thank you teman-teman. Jangan lupa selalu support timnas Indonesia.